Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Mustafa Habibina Muhammadinil Mujtaba wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Yang kami hormati segenap para guru-guru kami dari jajaran pengurus Yayasan Ibnu Katsir, dari jajaran pembina, pengawas, yang semuanya insya Allah banyak yang hadir di sini. Tentu tidak bisa saya sebut satu persatu. Wabil khusus Gurunda Kiai Haji Khairul Hadi LC, Gurunda Ustadz Abu Hasanuddin, dan seluruh ustadz-ustadz yang insya Allah banyak yang hadir juga, tanpa mengurangi penghormatan tidak bisa saya sebut satu persatu. Seluruh ustadz-ustadzah pengurus Yayasan Ibnu Katsir, Pondok Pesantren Al-Quran Ibnu Katsir dari semua unit, dan seluruh santri alumni juga ikut bergabung, dan hadirin hadirat zumiyin zumiyat yang semoga semuanya senantiasa diberikan kesehatan, keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin Allahumma amin. Shalawatullahi wassalamuh semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Nabi yang senantiasa kita harapkan syafaat beliau, kita rindukan bersama pertemuan dengan beliau, dan kelak semoga ketika kita bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kita termasuk orang-orang yang diaku oleh umatnya. Pertemuan itu mungkin tidak semanis yang, bisa jadi tidak semanis yang kita bayangkan, nih Bapak Ibu. Karena bayangkan umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu berapa juta, dan semuanya ingin bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan siapa juga yang menyangka, siapa juga yang yakin bisa memastikan bahwa ketika kelak seandainya pun kita bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu beliau kenal dengan kita. Dari puluhan juta bahkan ratusan juta umat beliau itu, siapalah kita yang layak atau tidak? Saya juga tidak berani memastikan. Kalau saya sendiri kayaknya merasa jauh dari layak ya untuk dikenal, apalagi kemudian dikenal dekat oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mungkin terlalu jauh. Tetapi semoga dengan kita memperbanyak sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, terutama di hari Jumat, di malam Jumat, hari Jumat, menjadi wasilah kita setidaknya diaku oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai umat beliau. Itu saja sudah bersyukur. Terlebih jika kelak kita bisa diizinkan untuk sesurga, setingkat surganya dengan bertetangga dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Sungguh sebenarnya saya ini kayak merasa di-prank sama Ustadz Yogo ya, karena dalam bayangan saya itu kalau kajian-kajian saya biasa ngapatnya enteng untuk memastikan ya insya Allah lah, asalkan waktunya pas gitu. Waktu pekan lalu sebenarnya ditembusi, tapi karena sudah terlanjur ada janji akhirnya tidak bisa. Nah, pekan ini saya undur pekan ini dengan mudahnya begitu. Saya lupa ternyata Masya Allah forum ini adalah forum berkumpulnya para masyayikh, para guru-guru yang saya tuh kalau berbicara di depan guru Ustadz, Masya Allah, sebenarnya sangat merasa tidak pantas begitu ya. Di banyak forum bertemu dengan orang-orang alim, bertemu dengan para ustadz, para kiai, mungkin perasaan nguyai banyu segoro menggarami air laut itu, saya sering merasa seperti itu. Apalagi ini kemudian di depan para guru, para kiai, para ustadz yang dari awal mendidik Al-Fakir selama beberapa tahun di Ibnu Katsir. Tentu ini saya menyampaikan Ustadz untuk dibenarkan jika ada salahnya, dan ini semua tentu adalah hasil merupakan apa, jika ada benarnya merupakan apa yang dalam pelajari, apa yang Al-Fakir pelajari dari para guru-guru semua. Baik Bapak Ibu, zumiyat rahimani wa rahimakumullah. Saya nggak bisa ngomong sebenarnya kalau di depan para guru itu repot ya.
Tapi mungkin saya akan mengawali dengan bukan mengawali karena waktu juga sebentar, saya hanya akan menyampaikan salah satu cerita saja yang mungkin relate dengan kondisi banyak orang di hari-hari ini. Ini berkaitan dengan salah seorang yang sangat saya kagumi tentunya. Beliau menikah terhitung di usia muda. Pun seandainya beliau beliau hidup di tengah artinya hidup di tengah kita dengan kondisi kita yang sekarang, itu juga beliau masih terhitung menikah agak muda lah. Apalagi di masa itu dengan kondisi lingkungan beliau juga terhitung masih pemuda belia yang kemudian memberanikan diri untuk menikah. Ya, untuk menikah. Beberapa tahun lama sekali setelah menikah tidak segera kunjung dikaruniai putra. Tidak segera kunjung dikaruniai putra, dikaruniai momongan. Mungkin kurang lebih 10 tahunan. Saya belum sempat ngecek ya tadi. Qadarullah hari ini masih agak crowded, kemudian belum sempat ngecek benar dari data-data yang valid. Beliau dikaruniai momongan setelah menikah berapa tahun. Tetapi itu tidak kurang lebih 10 tahunan ya sebelum dikaruniai momongan. Begitu dikaruniai momongan yang pertama, tentu penantian yang lama ya Bapak Ibu ya. Penantian yang lama bagi keluarga, kemudian dikaruniai momongan itu adalah suatu nikmat yang begitu luar biasa. Tetapi kemudian setelah dikaruniai momongan yang pertama itu, putranya itu hanya hidup, hanya diberi umur sekitar 17 bulan, 1,5 tahun. Pas senang-senangnya uang ya, imut-imute arek itu kan ya masih usia balita itu ya. Senang-senangnya ketika dipandang, apalagi anak pertama dan penantiannya sangat lama sekali. 17 bulan naik kendaraan, kecelakaan, kemudian meninggal. Berikutnya menanti lagi kemudian kurang lebih 5 tahun juga, sekitar 5 tahun atau bahkan lebih, baru dikaruniai momongan kembali, yaitu di usia setelah 5 tahun itu kemudian dikaruniai momongan kembali. Dikaruniai momongan putra lagi, cowok. Kemudian diberi momongan lagi gantian putri. Ini ada sebenarnya kayak masih ada cerita yang kesingsal begitu ya, apakah yang putri dulu, apakah yang putra dulu, tetapi kurang lebih saya mengambil pendapat yang putra dulu baru kemudian putri. Nah, baru kemudian dikaruniai momongan kembali. Dikaruniai momongan kembali yaitu berupa putra ya, putri lagi. Putri, kemudian putri lagi. Nah, dan di saat yang kemudian masa-masa sulit, di masa-masa sulit beliau, di masa-masa terhitung masa-masa paling sulit ya, dikaruniai momongan kembali sebagai penghibur putri lagi. Berarti totalnya sudah berapa? Sudah 5 ya, sudah 5. Sudah 5, 2 putra ya, 2 putra, 3 putri. Lahir kemudian momongan kembali putra yang ini tetapi dari istri yang lain. Putra dari istri yang lain karena beliau punya istri lebih dari 1, istri banyak. Dan berikutnya dikaruniai momongan kembali putra kembali, cowok lagi. Nah, tetapi kemudian beliau melewati masa-masa sulit itu di usia 15 tahun pertama setelah
setelah beliau menikah. 15 tahun pertama setelah beliau menikah melewati masa-masa sulit di usia pernikahan beliau yang bentar saya hitung dulu. Yang ke-25 ya, yang ke-25. Itu kemudian istri beliau meninggal. Istri yang memberikan banyak putra itu meninggal dan putra-putra beliau kemudian diambil satu persatu oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi yang pertama yang sudah meninggal pertama tadi adalah di usia 17 bulan, senang-senangnya anak begitu ya. Kemudian ada yang meninggal di usia ketika usia laki-laki tersebut ketika bapaknya di usia 50 tahun. Kemudian diambil lagi putra beliau ketika bapaknya berada di usia 51 tahun. 52 tahun, 53 tahun. Perlahan-lahan sampai kemudian tinggal satu putri yang diberi panjang umur sampai beliau wafat. Satu putri saja dari 7 putra, dari 6 anak, 3 putra 4 putri, itu hanya satu putri saja yang panjang umur. Dan itu tidak jarang kemudian meninggalnya ketika di masa-masa sulit. Tentu di sini sudah bisa tertangkap mungkin ya, Bapak Ibu, siapa kira-kira sosok yang saya ceritakan. Boleh di kolom chat. Teman-teman mungkin alumni, ini kira-kira, udah di mute ya. Oke, kira-kira cerita siapa yang saya sampaikan? Seorang yang berupaya membangun keluarga, kemudian dikaruniai 3 putra, 4 putri, tetapi hanya satu saja yang diberikan panjang umur, dan banyak diantaranya yang diambil, yang diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala justru di masa-masa sulit. Siapa kira-kira Bapak Ibu? Rasulullah. Nggih, siapa? Nggih, tentu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, Bapak Ibu, begitu banyak sekali riwayat yang menceritakan tentang keluarga beliau, tetapi jarang yang menyusun model basisnya itu adalah hubungan beliau dengan putra-putri beliau, hubungan beliau dengan keluarga beliau, dengan istri-istri beliau. Tetapi jika kita merujuk ke salah satu sirah yang ditulis oleh Dr. Nizar Abazah, itu kita bisa melihat bagaimana interaksi Rasulullah dengan keluarga beliau. Nah, salah satu poin yang tidak bisa dilewatkan dari ujian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam adalah beliau dikaruniai banyak putra, tetapi banyak anak ya, 7 anak itu lumayan banyak. Tetapi kemudian tidak ada yang panjang umur selain satu saja, yaitu Sayyidah Fatimah radhiyallahu taala anha. Tentu di sini sebenarnya banyak sekali hikmah yang coba digali oleh para ulama. Di antaranya adalah yang pertama dalam hal tauhid misalnya, agar tidak ada satupun orang sepeninggal beliau yang menjadikan putra beliau terutama atau bahkan putri beliau sebagai orang yang dikultuskan, sebagai nabi atau bahkan dianggap sebagai Tuhan layaknya kaum Bani Israil. Tetapi di sisi lain dari segi psikologis adalah agar kita sebagai umat Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam itu senantiasa merasa tidak sendiri, merasa bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam adalah sosok yang pernah diuji ketika misalnya ada umatnya yang tidak dikaruniai, yang dikaruniai momongan misalnya, yang dikaruniai momongan kemudian diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum orang tuanya. Tentu itu adalah pukulan berat. Tetapi yang perlu kita tahu adalah Rasulullah pernah mengalami itu lebih berat goncangannya daripada kita sebagai umat. Juga menjadi pelipur lara bagi orang-orang yang ditinggal atau orang-orang yang tidak dikaruniai omongan sama sekali.
Karena Rasulullah ada banyak putra-putri. Tetapi sebelum beliau masuk usia senja, semuanya sudah diambil satu persatu oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya ada satu saja putri Sayyidah Fatimah radhiyallahu taala anha. Juga menjadi penenang, menjadi uswah bagi kita yang sedang diambil keluarganya, diambil keluarga kita, diwafatkan keluarga kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita melihat bapak kita diambil misalnya, ayah kita, bapak kita diambil, tentu siapa yang lebih sengsara ya daripada orang yang diwafatkan bapaknya sebelum melihat bapaknya seperti apa. Tentu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya ibu kita diambil, ibu kita diwafatkan oleh Allah, dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tentu penderitaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga tidak kalah berat. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ibunya juga sudah diwafatkan sejak usia 6 tahun. Penderitaan demi penderitaan yang dialami oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah menjadi uswah bagi kita, bagi umatnya. Sekaligus kalau kita merujuk kepada salah satu ayat terkenal firman Allah Subhanahu Wa Taala, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Telah datang kepada kalian seorang utusan dari diri kalian sendiri, dari kalangan kalian sendiri. Azizun 'alaihi ma 'anittum. Jadi pertama dari kalangan kita, dari manusia juga, dari kalangan orang Arab. Tapi kemudian sifat berikutnya yang disandarkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah azizun 'alaihi ma 'anittum. Apa sih artinya azizun 'alaihi ma 'anittum? Apa sih Ustaz? Coba kita sering baca ya ayat ini. Azizun 'alaihi ma 'anittum. Bahkan kadang orang sering salah wakaf gitu ya. Biasanya gimana ya? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum haris. Wakafnya kurang tepat ya. Jadi kalau mau wakaf misalnya untuk ini ya azizun 'alaihi ma 'anittum. Nah, kemudian ulangnya azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Azizun 'alaihi ma 'anittum. Berat bagi beliau, terasa berat oleh beliau ma'anittum, apa yang menjadi penderitaan kalian. Para ulama kemudian menafsirkan, maksudnya azizun 'alaihi ma'anittum adalah satu, bahwa apa yang menjadi penderitaan umat Rasulullah SAW itu juga dirasakan langsung oleh Rasulullah SAW. Yang pertama. Yang kedua kemudian seperti Imam Ibnu Katsir menafsirkan bahwa azizun 'alaihi ma'anittum adalah Rasulullah lah yang kemudian sudah menanggung terlebih dahulu penderitaan yang akan diderita oleh umatnya. Misalnya ketika sakaratul maut. Ketika sakaratul maut datang, malaikat Jibril meminta izin kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Kemudian Rasulullah memutuskan untuk mengiyakan dan malaikat Israil, malaikat maut pun menyambut perlahan-lahan ruh suci sang baginda Rasulullah SAW. Tetapi sepelan-pelannya malaikat maut itu mencabut nyawa baginda Nabi Muhammad SAW, itu ternyata masih sangat sakit. Dan apa yang kemudian dilakukan Rasulullah SAW bukan meminta agar sakit itu diringankan. Ya Allah, ringankan sakit sakaratul maut ini kepada tidak. Tetapi justru yang diminta oleh Rasulullah SAW adalah, ya Allah, begitu sakitnya sakaratul maut ini, saya tidak bisa membayangkan nanti bagaimana ketika umatku sakaratul maut, kemudian setan datang untuk menggodanya agar sebisa mungkin. Upaya setan itu paling kuat menggoda manusia ketika sakaratul maut datang agar su'ul khotimah.
agar su'ul khotimah. Dan mereka harus menanggung sakit seperti ini. Maka ya Allah, bebankan sakitnya sakaratul maut umatku itu kepadaku sekarang. Masya Allah, Allahumma sholli ala azizun alaihi ma'anitu. Penderitaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah pengorbanan untuk kita semua. Oleh karena itu, ketika kita merasa diuji yang berat oleh Allah Subhanahu wa taala, coba kita kembali merujuk, kita kembali melihat bagaimana sang baginda Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam menghadapi ujiannya. Betapa beratnya ujian-ujian yang beliau hadapi, dan pasti di sana ada ibroh bagi kita bagaimana tatkala baginda Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam menghadapi ujian. Dan tentu kita bersyukur, memperbanyak sholawat, memperbanyak doa untuk baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam atas nikmat ini semua. Nikmat kita dijadikan sebagai umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Al Imam Abdurrahman Ad-Dibai kemudian mengatakan, walau anna sa'aina kulla yaumin li ahmada maulidan qad kana wajib. Seandainya kita beramal dalam setiap amal kita setiap hari itu karena bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita telah dijadikan sebagai umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, niscaya itu sudah semestinya dan sudah sewajibnya. Oleh karena itu Bapak Ibu, Rasulullah SAW bersabda, asyaddun nasi balaan al-anbiya, summal ladzina yalunahum, summal ladzina yalunahum. Manusia yang paling berat ujiannya adalah para nabi, kemudian orang-orang setelahnya, orang-orang di bawahnya, kemudian orang-orang di bawahnya. Semakin berat ujian yang kita alami sekarang, itu adalah warisan dari para nabi dan menunjukkan bahwa Allah sedang cinta kepada kita. Innallaha idza ahabba 'abdan, idza ahabba qauman ibtalahum. Sesungguhnya Allah itu ketika mencintai seseorang, mencintai suatu kaum, maka Allah akan mengujinya. Itu karakter sudah ya. Maksudnya kalau Allah cinta, itu akan diberi ujian-ujian. Kok kita hidupnya merasa gak ono ujian blas, wah hati-hati. Itu jangan-jangan kita perlu introspeksi justru ya. Jangan-jangan Allah nggak cinta nih sama kita. Tetapi sebaliknya, ketika kita diberikan kesehatan, diberikan kemakmuran, misalnya, juga nggak boleh minta ujian. Karena kita, Rasulullah mengajarkan kepada kita, memerintahkan kepada kita, was'alullaha al-afiyah, dan mintalah kepada Allah kesehatan. Ojo minta sakit, ojo minta diuji yang berat-berat, karena Allah sudah tahu kadar kita. Yang jelas, kita memposisikan diri kita sebagai hamba, ketika diuji, kita bersabar. Kita melihat baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kita melihat ujian orang-orang setelah orang-orang yang lebih berat ujiannya daripada kita, bahwa ajdaru alla tazdaru nikmatallahi alaikum, agar kita nggak merasa remeh dengan nikmat, ya Allah kok aku diuji kayak gini sih, kenapa harus saya yang diuji seperti ini. Lihat orang-orang di sekitar kita yang lebih berat ujiannya, lihat para nabi, lihat para ulama, lihat para wali, sehingga kita terus bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang tentu tidak asing semuanya, Sultanul Auliya, mengatakan al-faqirus syakir, orang fakir yang senantiasa bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang diuji Allah dengan keberatan tapi dia masih bisa bersyukur, kata Syekh Abdul Qadir Jailani, afdal minal ghani syakir, lebih baik daripada orang kaya yang dengan kekayaannya itu dia bisa bersyukur kepada Allah, bisa beramal banyak ya, karena memang kemudian orang fakir itulah pada akhirnya yang hisabnya ringan sehingga lebih dahulu masuk surganya ya, begitu. Kurang lebih mungkin demikian apa yang dapat saya sampaikan. Tentu jauh panggang dari api, jauh dari yang diharapkan, tetapi mungkin demikian keterbatasan saya. Kurang lebihnya jika ada kesalahan mohon untuk dibenarkan para ustadz, para guru.
dan mohon bimbingannya selalu untuk kami para santri untuk senantiasa bisa menauladani jejak terbaik para guru-guru dan juga untuk senantiasa mengikuti sunnah-sunnah baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi wa alihi wasallam. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Kita perbanyak sholawat kepada baginda Rasulullah SAW di hari Jumat, di malam Jumat, karena sholawat-sholawat di hari Jumat dan malam Jumat inilah yang langsung tersampaikan kepada baginda Rasulullah di Raudhah sana, tanpa kita harus datang ke Raudhah, tetapi sholawat di hari Jumat, malam Jumat, tidak melalui perantara, langsung sholawat itu didengar oleh baginda Rasulullah SAW, dan semoga semakin sering nama kita didengar selawatnya oleh Rasulullah, kelak Rasulullah ketika bertemu dengan kita mengenal kita semua dan sudi berkenan untuk menjadikan kita sebagai umat baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari Al-Fakir sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.